Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaad Ramadan. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai perdagangan internasional dan kurs mata uang dalam makro ekonomi Islam. Definisi dan ruang lingkup perdagangan internasional. Pengertian. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antar negara. Ini mencakup kegiatan impor dan ekspor yang melibatkan transaksi keuangan antar negara. Ruang lingkup. Ruang lingkup perdagangan internasional meliputi berbagai macam barang dan jasa, mulai dari produk manufaktur, komoditas pertanian, hingga jasa keuangan dan teknologi. Selanjutnya, prinsip-prinsip perdagangan internasional dalam ekonomi Islam. Keadilan. Prinsip keadilan dalam perdagangan internasional Islam menuntut kesetaraan dan transparansi dalam transaksi, serta perlindungan hak-hak konsumen. Keuntungan bersama. Setiap transaksi perdagangan harus menguntungkan semua pihak yang terlibat tanpa mengeksploitasi satu pihak atas yang lain. Manfaat bersama menjadi tujuan utama. Larangan riba. Sistem perdagangan internasional Islam melarang riba, bunga, dalam transaksi keuangan, mendorong penggunaan sistem berbagi keuntungan, mudharabah, atau pembiayaan tanpa bunga, murabahah. Selanjutnya, peran kurs mata uang dalam aktivitas perdagangan internasional. Penentu harga. Kurs mata uang menentukan harga barang dan jasa yang diperdagangkan secara internasional, memengaruhi daya saing antar negara. Risiko transaksi. Fluktuasi kurs mata uang menciptakan risiko bagi importir dan eksportir yang dapat memengaruhi keuntungan atau kerugian mereka. Pendorong pertumbuhan. Kurs mata uang yang stabil dan kompetitif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi kurs mata uang. Inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dalam suatu negara dapat melemahkan kurs mata uangnya, karena nilai mata uang menurun seiring waktu. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menguatkan kurs mata uang karena permintaan terhadap mata uang negara tersebut meningkat. Suku bunga. Kenaikan suku bunga biasanya dapat menarik investasi asing dan meningkatkan permintaan terhadap mata uang, sehingga menguatkan kurs. Selanjutnya, instrumen kebijakan makroekonomi Islam untuk stabilisasi kurs. Kebijakan fiskal digunakan untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan pemerintah, memengaruhi permintaan dan penawaran mata uang. Kebijakan moneter, seperti pengaturan suku bunga, dapat memengaruhi nilai tukar dengan mengubah arus modal dan permintaan. Intervensi pasar valuta asing dilakukan untuk mengendalikan fluktuasi kurs yang tidak terkendali dan menjaga stabilitas. Selanjutnya, implikasi perdagangan internasional dan kurs mata uang terhadap perekonomian. Pertumbuhan. Perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka akses ke pasar baru dan meningkatkan efisiensi. Inflasi. Fluktuasi kurs mata uang dapat memengaruhi harga barang dan jasa, yang berpotensi menyebabkan inflasi. Pengangguran. Perubahan dalam perdagangan internasional dapat memengaruhi lapangan kerja, baik positif maupun negatif. Selanjutnya, tantangan dan peluang dalam perdagangan internasional Islam. Perbedaan regulasi. Perbedaan regulasi dan standar antar negara dapat menjadi hambatan bagi perdagangan internasional Islam. Kurangnya infrastruktur. Kurangnya infrastruktur yang memadai di beberapa negara dapat menghambat arus barang dan jasa. Peningkatan pasar. Permintaan global yang meningkat terhadap produk halal dan ramah lingkungan membuka peluang bagi bisnis Islam. Adapun kesimpulannya, perdagangan internasional dan kurs mata uang memiliki peran penting dalam ekonomi Islam, menuntut penekanan pada keadilan, keuntungan bersama, dan larangan riba. Pemerintah dan pelaku bisnis perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan